Pemirsa, Nur, petunjuk, kecerdasan. Monggo, Kang Teddy lanjutkan. Terima kasih. Saya sekarang akan melanjutkan mengapa ada bahasa katalisator dengan fasilitator. Perbedaannya di mana, lebih spesifiknya di mana. Ini akan saya terangkan. Tolong nanti jangan diartikan berbias. Karena saya akan mengilustrasikan dan mencontohkan sesuatu yang selama ini telah dipraktekkan oleh setiap orang. Dan bahkan jenengan-jenengan nanti kalau tidak percaya, monggo silahkan dipraktekkan sendiri. Karena ternyata apa yang saya omongkan ini adalah pengalaman yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Sampai usia sekarang ini. Karena hidup itu tidak bisa try and error. Artinya kita mencoba. Terus dengan percobaan itu kita sambil bersendaguro tidak bisa. Tapi harus selalu menggunakan kecerdasan, menggunakan kelogikan kita yang ada sehingga nanti rasional. Dan dari kerasionalan yang ada, sudah sinkron dengan realitas yang ada, itu sesungguhnya kamu menemukan sebuah kebenaran. Dengan kenyataan yang kamu alami itu. Bukan lagi pembenaran. Karena kebenaran ini tidak bisa kolektif sifatnya. Saya tidak butuh fasilitasi dari orang kebenaran itu. Tapi kalau pembenaran, maka saya akan meminta validasi kebenaran itu dari banyak orang. Dan saya tidak butuh itu. Dan Al-Quran tidak butuh itu sejak awal. Karena itu kebenaran yang hakiki. Makanya ada dalam surat Al-Quran itu adalah Wakul ja'al haku wa zahaqal batilu inal batila kana zauqa wa nunazilu minal Qur'an mawa syifa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidu dhalimina ila khosaro. Sesungguhnya Al-Quran sebagai petunjuk bisa menjadi syifa obat. Itu kalau kamu sudah bisa mencari fasilitator, menggunakan fasilitator dengan dukungan katalisator ini sinkron. Itulah kamu nanti bisa menjadi hamba Allah, makhluk yang hidupnya dengan fasilitas bumi, tapi bisa terbang melangit. Istilah Jawanya, meletik tanpa cutang, mabur tanpa suwiwi. Itulah sesungguhnya bahasa jiwa. Tapi kadang kita tidak sadar. Apa maksudnya itu kalau di Indonesia kan? Di Indonesia kan gimana ya? Saya kurang pinter bahasa Indonesia juga kebetulannya. Cuma kalau orang Jawa saya ajak omong gini mesti sudah, oh iya paham aku Mas. Karena itu berkaitan gimana ya? Mestinya terbang itu kan pakai sayap. Ya. Tapi ini tidak pakai sayap, dia bisa terbang. Melenting itu tadi. Terbang pakai sayap. Tapi kalau meletik itu kalau belalang kan harus pakai cutang itu. Ya. Cetak, dia meloncat. Ada cutangnya. Ancang-ancang. Ada galah yang untuk, itu apa namanya. Ya. Tapi ini tidak perlu itu. Artinya kalau bahasa Jawa itu kan bahasa metafora sebetulnya. Jadi meletik pun kamu tanpa cutang, terbang pun kamu tanpa sayap. Itu bisa. Artinya kamu memahami bahwa ternyata langit itu sebagai katalis, bumi itu fasilitasmu. Kita contohkan, apa contohnya yang konkret begini. Terlontar. Saat sampean semua akan melakukan penaikan tingkat. Dari besi yang awalnya jelek, akan kamu lapisi emas. Disepuh kalau orang bahasa Jawa ngomong ya. Itu maka ada fasilitas yang harus kamu siapkan dulu. Kayak air, ember, atau peralatan apapun. Dan di situ nanti juga ada katalisnya. Karena dengan fasilitas yang ada itu tanpa ada katalis, nggak bisa nempel. Ya. Itulah sesungguhnya kamu. Mengapa kamu hidup jasmani dan rohanimu? Sehingga di situ ada sebutan Allah. Karena awalnya sebutan Allah nggak ada. Sesuatu tadi itu ya. Ya, karena sebutan Allah, sebelum kamu di sini mau nggak mau, sadar nggak sadar, saya tanya, rohmu di mana? Nggak tahu. Sebelum ditempelkan ke? Nggak tahu. Berarti ini kan kendaraanmu. Untuk menunjukkan eksistensi di sini ada roh, maka kendaraan ini kan harus membuktikan esensinya dan substansinya roh yang ada di dalamnya. Itulah terjadi pengamalan. Kamu menjadi mukmin nanti. Nah, kalau tidak ada katalis, apakah bisa ini? Lah katalisnya itu apa?
Dalam Saya pengen bahasa yang membahas lain, ini. katalis itu apa? Katalisator dalam bahasa yang lain apa? Katalisator itu Bahasa yang lain, padanan katanya. Untuk pemahaman kita di membahas Quran ini. katalisator itu kalau di dalam ilmu kejiwaan sesungguhnya kolbunmu di dalam diri. Oke. Itu katalis. Kolbun salim, Ya, kolbunmu di dalam diri itu katalis. hati. Ya. Tapi ada fasilitator yang ada di sini. Fasilitatornya adalah panca inderamu yang ada di dalam dirimu itu. Itu adalah fasilitas untuk menjembatani antara jasmani dan rohmu bisa berkomunikasi nanti. Karena ini sesuatu yang sangat beda. Yang satu terlimitasi dengan usia, Ya, terlimitasi dengan sebutan laki Iya. perempuan, ya, terlimitasi sebutan tua muda, ya. terlimitasi sebutan kecil besar, tinggi pendek. Ya. Itu jasmani badania. Ya, Tapi sadari bahwa di situ ada jiwa ya. yang tidak terlimitasi oleh sebutan itu tadi. Oke, Tidak ada usia di situ. oke. Nah, ini harus kamu gali nih, gitu loh. Oke, jadi pemirsa, kalau salah tolong dikoreksi. Nur, petunjuk, kecerdasan. Ketika kita dalam lingkup jasmani, maka semua terlimit. Tetapi kita membahasakan rohani atau roh, itu tidak ada limitasi. Ketika kita ngomong mata melihat, tapi dengan diberi penglihatan, itu no limit. Karena penglihatan itu dari sesuatu tadi. Itulah energi, itulah Allah. Energi itu bahasa jasmani. Tapi bahasa rohani, energi itu sama dengan Allah. Sesuatu itu yang tadinya kita tidak bisa jelaskan. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu adalah Allah. Allah itu apa? Allah itu Al-Quran. Aturan. Jadi ketika kita ngomong ruh atau rohani, itu tidak ada limit. Tapi ketika kita ngomong jasmani, ini ada limitnya nih. Makanya Bentuk bisa ini dibaca limit. secara spesifik. Nggih. Tapi nek rohani itu kamu baca secara spesifik teknik tidak ada. Dan tidak ada indikator ukurnya di situ. Karena hanya itu ada hak mutlaknya Allah. Kamu pengen pinter di situ, ya ngaji yang 30 juz itu. Karena tidak ada lagi jalan untuk mendekati itu gitu loh. Betul, betul. Piranti, tools, alat apapun, secanggih apapun yang paling high end, kalau kamu tidak menggunakan Al-Quran, bohong belaka. Betul, Kalau pinter tentang jasmani rohanimu. betul. Dokter spesialis pinter tapi satu titik jasmani aja, ahli jantung. Tapi dia tidak akan bisa seluruhnya. Itu dibuktikan oleh Allah sendiri. Dengan adanya spesialis apa dia. Dan sedangkan ilmunya Allah yang dikatakan universal, rahmatan lil alamin, itu sebetulnya interdisipliner. Dia bisa kamu evaluasi dari kacamata keilmuan apapun. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya saintifik, maka dia disipliner. Hanya bisa dilihat dari kacamata ilmu itu sendiri. Terbatas. Terbatas sifatnya. Dan kamu tidak terbatas, makanya kamu mulai lahir itu sudah dibatasi. Pengen contoh bukti, kamu mulai lahir, hidup hanya cuma di gendongan ibumu. Taumu pentele ibumu tok, liyane gak weruh. Engko akhirnya dibatasi, oh dengan ruangan. Tempat tidurmu dulu yang kecil. Ruangan, oh ini kamar saya. Kamu selalu sudah dibatasi dalam hidupmu. Karena ada keterbatasan limitasi itu tadi. Nanti baru kamu bergerak, dapa, ceblok ke tempat tidur. Gluduk lo, aku baik ceblok kok gini. Tempat tidur baik ombo ya. Awakmu rong metu nang jaba padahal. Belum nanti kamu terbang ke belahan bumi yang lain, kan belum itu. Makanya itu serba terbatas, gitu loh. Kalau pengen kamu ngaji yang luar biasa, ya kamu harus luar biasa dulu. Cara menerimamu, cara ini. Jangan kamu batasi, salah, sesat. Tidak boleh. Open your mind. Open your mind. Itu bahasa yang luar biasa. Open your mind. Coba kamu buka dulu itu. Nanti khasanah zikir dan fikirmu luar biasa seperti alam semesta ini. Sehingga tidak pernah nunjuk orang salah, nunjuk orang itu gini, sesat, salah, gini. Emangnya kamu Allah? Allah tidak seperti itu. Makanya ada kalimat extraordinary. Nah, itulah. Silahkan kamu kembangkan. Terima kasih saya. Berarti kamu sudah punya pemikiran baru di dalam dirimu. Membuka dirimu. Bahwa Al-Quran tidak sepicik ini.
Al-Quran itu rahmatan lil alamin. High end lah kalau kamu ngomong gitu loh. Apa teknologi yang paling high end kecuali Al-Quran? Ayo ketemu sama saya sini. Ngomong Al-Quran tuntas 30 juz. Karena Al-Quran itu high end, tidak akan ketinggalan zaman. Software yang tercanggih saat ini, dia akan memperbaharui sistemnya. Tapi Al-Quran tidak. IA itu ya. Tidak pernah Al-Quran itu salah sedikit pun. Karena yang menjaga adalah sesuatu. Itulah yang harus kamu pecahkan di sini. Kalau setelah dari sini, kamu mempraktekkan semua panca inderamu, sudah tidak bisa. Pamang. Itulah. Oke pemirsa, kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke episode berikut. Karena jujur saya, kepala saya ini rasanya sudah semburat kemana-mana. Ngerti semburat? Semburat itu kalau ada air di plastik, terarah, muncrat kemana-mana. Kalau itu tidak ditampung, terbuang percuma sayang. Jadi lebih baik kita sedikit-sedikit tapi pasti menuju kecerdasan berikutnya daripada nanti terlalu banyak tapi nggak ada satupun yang nyantol. Ini terakhir. Oke. Makanya mengapa gunung dikasih ke Al-Quran hancur berantakan. Hancur gunung dia sekarang. Karena gunung itu adalah gambaran keangkuhan cara berpikirmu. Jiwamu yang sangat angkuh. Makanya gunung itu adalah karakter jiwamu itu. Makanya gunung dikasih Quran hancur berantakan. Malah bagus bisa hancur. Kalau enggak bisa hancur kan kamu ngeri. Oke, Hai. kita lanjut berikut ya pemirsa.